Monolog Nini, karya Moh Satrio Welang. Sesosok perempuan terduduk, bersenandung lirih, pedih. Ia sendiri, usianya baru 30 tahunan, namun gurat wajah yang lelah, tak mampu bersembunyi atau lari. Tangan kanannya membawa keranjang berisi bunga hutan, juga alang-alang. Beberapa tanaman obat dan sedikit umbi-umbian. Perempuan itu bersenandung lirih, matanya menerawang ke ujung pepohonan di mana angan-angan bersarang. Ia senandungkan nada yang tak teratur, kadang meninggi dan begitu tipis, sinis, sisanya menyayat. Adakah malam ini seseorang datang menjamah tubuhku, memintal rambut dan jelajahi tiap inci mataku yang hitam, legam. Sesekali ku lempar ringan kerikil kecil ini ke telaga. Kenangannya merambat, menyebar, semakin jauh kemudian lenyap. Tertelan kerinduan. Perempuan di ujung telaga dengan mata legamnya, juga bibir keringnya mendongeng lirih. Perlahan ia arungi ruang tergelap dalam ingatannya dan mulai bercerita sendiri. Seperti ribuan telinga yang ikhlas terpasang, walau dia tahu bahwa hanya batu, rerumputan dan telaga yang rela berbagi ruang dan kerinduan. Oh, para dewa. Sungguh hidup hanyalah seuntai rambut yang memanjang, tipis kemudian terserabut. Oh, dewa yang agung, di manakah kau sembunyikan keabadian dan keadilan? Aku hambamu yang malang ini tak kuasa memetik gemintang. Hanya sunyi yang merangkulku tiap malam. Malam kerap datang tanpa bayang. Malam yang menjadi suami sekaligus juga anakku. Kubisikkan pada kunang-kunang. Sebuah desa yang dikutuk langit. Sebuah desa yang dulu pernah memupukku menjadi bunga. Kudengar niniku memanggil. Ratni! Cepat kau petik dan rangkai bunga-bunga ini sebelum layu dan lapuk. Ingat, jangan sampai ada kelopak yang terbuang. Semua itu uang. Dulu mataku bercahaya, rambutku legam. Usiaku baru belasan. Namun aku telah menjadi bunga desa para kumbang. Akulah yang kerap memekarkan bunga, mewarnai pelangi, menyapu angkasa dengan senja dan menyemai bintang-bintang malam untuk kupersembahkan kepada penduduk desa. Burung-burung bernyanyi karenaku, ikan dan rumputan menari untukku. Penduduk desa yakin dan percaya bahwa dimanapun aku berada, segala kemurungan sirna, segala kegundahan terobati. Di sebuah gubuk kecil di ujung desa ini, aku dan nenekku tinggal. Tidak seperti penduduk lain yang kebanyakan bertani, kami mempertahankan hidup dari menjual bunga. Tentunya bunga yang dipelihara dengan cinta. Walau bunga hutan sekalipun akan memancarkan cahaya. Di tanganku bunga yang hampir mati terselamatkan. Di tanganku rumput yang merana bahagia. Perempuan itu melempar pandangan jauh menembus pepohonan. Namun hari itu datang. Hari perhitungan di mana segalanya dipertaruhkan. Hari di mana udara begitu kering. Sebuah pertanda sore itu
Sore yang tak biasa. Penduduk desa ini resah. Wabah penyakit datang. Bayi-bayi menguning dan kaku. Para manula tersumbat nafasnya. Para penjabat desa, ibu-ibu rumah tangga, dan lelaki sawah bergumam bahwa dewa telah murka seperti yang telah diramalkan oleh Nini. Aku sudah berpuluh tahun Niniku mengocehkan bencana yang menyebabkan bulu kuduk mereka berdiri. Ocehan tentang kekalutan, ramalan kengerian akan melanda, kelaparan, kematian, dan malapetaka datang silih berganti tiada henti. Tak ada yang percaya ucapan ini. Penduduk desa mulai gerah akan ulahnya, hingga kami berdua dikucilkan, terbuang di ujung telaga ini, di antara bunga-bunga liar ini, di antara batu-batu yang mengubur masa lalu. Wabah gelap di depan mata. Semua kekuatan magis telah dikerahkan, namun tak kunjung meredakan kengerian. 3 hari sebelumnya, seorang ibu tercekik di sumur pemandian desa. 7 hari sebelumnya, 3 orang laki-laki ditemukan hanyut di parit dengan luka menganga di leher. Juga baru siang tadi, sebelum sore yang kering ini datang, bayi kecil kepala desa ditemukan terbujur kaku, tubuhnya kuning membiru. Dukun-dukun desa berdatangan hendak menolong. Mereka merampal mantra dan doa, namun tak satu pun berhasil. Mereka malah raib tertelan bumi. Di mana kamu Hara Petaka? Sudah menjadi kebiasaan turun-menurun bahwa tertanam rahasia yang setiap lidah tak mampu bercerita. Yang tertinggal hanyalah kesunyian menggila. Kulihat Niniku berkeringat, matanya liar menari dan bibirnya mengoceh tanti. Ayo bakar dupa, bencana datang, ini peringatan. Niniku yang diambang ketidaksadaran terengah-engah, nafasnya berlarian. Aku yang masih belia bergegas merebus air, membubuhkan boreh dan mengurut dadanya agar sedikit lega. Memang bertahun-tahun ini Nini mengoceh, namun tak satu pun penduduk desa mau percaya dan peduli. Mereka menutup telinga rapat-rapat, membungkam ingatan dan membiarkan keadaan berlalu begitu saja. Tak terjadi apa-apa. Seperti yang diramalkan Nini, bahwa malapetaka akan datang, bahwa kegelapan akan mengarungi desa. Keadaan baik-baik saja, pasar tetap saja ramai dan segala kegiatan warga berjalan seperti sedia kala. Namun kali ini berbeda. Sore itu begitu kering. Sebelumnya, 2 keluarga berduka karena anak-anak mereka terjerat tali layangan yang mereka pasang sendiri di halaman rumah. 4 hari sebelumnya, seorang lelaki berperut buncit terpenggal kepalanya sehabis menonton layar tancap. Ususnya terburai, celananya penuh darah. Senja merayap cepat. Gelap mengintai menyergap desa yang kini berduka. Akankah ini ramalan ini? Inikah bencana yang sering ia ocehkan? Warga bersikeras tak mau percaya. Namun mereka tak sanggup menipu diri bahwa mayat-mayat telah menggunung, bahwa darah menggenang di mana-mana, di parit, di sumur, di selokan, di kendi-kendi tempat air minum, dan di mata yang liar, yang takut maut menjemput. Saat itu penduduk desa berkumpul, ramai berdebat. Sebuah keresahan massal yang berakhir pada ujung keputusan bulat. Aku
aku dan niniku harus disingkirkan. Kami pun diusir. Kami dibuang ke utara, menjauh dari mereka di sebuah telaga yang jarang dijamah. Telaga terlentang tempat orang buangan. Namun anehnya, selepas kepergian kami, wabah di desa ini tak kunjung sirna. Malapetaka mengintip di sela-sela dedaunan, merayap tiap dinding rumah, di setiap nafas yang dihembuskan, di setiap keringat yang bertetesan. Mata penduduk berkilat tajam, menusuk liar. Mereka sudah muak, letih diburu pisau dewa maut. Tubuh mereka mengurus drastis, tinggal tulang dan kecemasan yang maha hebat. Dari jarak bermil-mil mereka mengulur membawa obor menuju ujung telaga, menuju gubuk kami. Hei, nada busuk, keluar kau dari gubuk ratmu itu, atau akan kami bakar sekarang juga. Lihat apa yang telah kau lakukan itu. Kami kehilangan anak-anak kami, juga istri dan suami-suami kami. Dengan paksa mereka mendobrak gubuk kami yang rentak, gubuk kami yang rentak. Aku yang masih belia nangis ketakutan. Nini terperangah, tangan-tangan kasar menjambak rambut putihnya dan mendorong tubuh rentanya tersungkur di halaman. Hei Nini bangsat, lihat, karena ocehanmu bertahun-tahun desa ini benar-benar tertimpa bencana. Kau harus bertanggung jawab. Cepat, potong lidahnya. Membabi buta, mereka memegang tangan dan kaki Nini yang meronta-ronta. Ini tak berhenti mengoceh. Ini kutukan, cepatlah kalian bakar dupa. Sungguh ini kutukan. Namun tak ada yang mendengar. Mereka ramai-ramai memotong lidah ini hingga putus mengenaskannya. Lidah dipercaya menjadi sumber malapetaka. Lidah yang meresahkan warga selama bertahun-tahun. Lidah yang karena ucapannya kengerian melanda. Lidah itu kini telah terpotong habis. Aku yang masih belia bersimpah darah memeluk Nini saat tersengal-sengal menahan perih. Mereka puas terbebas dari maut ganas. Saat Nini mati di pelukanku. Mereka gelar pesta gembira. Perayaan atas akhir drama mencekam yang menghantui hidup bertahun-tahun. Aku kehilangan kesadaran, terguncang. Tak ada lagi kupu-kupu di mataku. Senyum bunga yang dulu bertabur kini sirna. Kelopaknya jatuh satu persatu, menghitam. Legam. Kukubur Nini tepat di ujung telaga. Kutanami bunga liar. Kunyanyikan kidung kesukaannya. Kuantar ia dalam upacara keberangkatan. Meninggalkanku sendiri. Menghitung batu-batu dalam kegelapan. Perempuan itu menembang lirih, pedih. Perempuan datang dengan membawa sebuntalan karung, membawa skop dan duduk di salah satu nisan. Kini, aku paham apa yang diocehkan Nini bertahun-tahun lalu.
Aku paham bahwa bukan kebenaran yang takut didengar, melainkan ketakutan melihat wajah sendiri saat bertatapan dengan kebenaran. Kini di tanah ini aku tak sendiri. Itu di sana nisan yang hanya batu kapur itu milik Johadi, mantan anggota partai, banyak menebar janji, hasut sana, hasut sini, matinya menelan racun karena hutang-hutangnya sebanyak janji-janjinya. Lalu yang ini, nisan mewah ini milik Armandi, pengusaha kaya yang mengeruk segalanya, kerakusan tak terbendung, menjadi otak segala pembabatan buta. Penjualan anak-anak desa. Ia mengirimkan upeti ke petinggi-petinggi kota. Menghisap darah desa ini sampai tulang sumsum tanpa sisa. Kalau nisan yang roboh di ujung itu milik Siti Anissa. Kuburan tanpa semen. Siti, pelacur desa yang dijanjikan nikah oleh pacar-pacarnya. Para penjaga pasar sungguh malang sekali nasibnya. Siti yang dijanjikan nikah malah dibungkam mulutnya, disumpal, giwang dan imitasi. Satu-satunya raib dibawa kabur untuk modal judi. Siti matinya ngangkang, lubangnya penuh nanah. Kuburan yang tengah itu milik Romlah, penjual udang di pengkolan pasar yang selalu mengurangi timbangan. Makan dari hasil kecurangan tipis-tipis, sedikit-sedikit. Matinya tak bisa menutup mata. Perempuan itu mulai menggali tanah, membuat liang. Kalau Arjo, nisannya di barisan nomor 2. Ya, di sebelah kiri itu. Arjo dibantai habis-habisan karena jadi makelar jual vaksin gila-gilaan. Arjo menggelapkan dana kesehatan, memanfaatkan kesulitan warga yang tertimpa wabah. Lalu sekumpulan tulang belulang itu sudah tak terkenali lagi. Semua memupuk jadi satu. Yang dulunya terlibat pertengkaran anjing dan kucing tentang agama, kini mati berangkulan, mengering menjadi tulang-tulang yang pucat menguning. Ditumpukan itu pula tulang para wanita yang gemar bergunjing dan gemar berhubungan intim dengan suami-suami tetangga. Juga para lelaki tua yang sibuk menenggak tua, menghisap payudara anak-anak gadis. Lalu anak laki-laki yang gemar sabung ayam dan meniduri wanita setengah baya yang ditinggal suami-suami berjudi. Perzinahan dan pencurian di mana-mana. Di desa ini pula aborsi di mana-mana. Mereka buta. Tak ada lagi yang membakar dupa. Hati menghitam, legam. Selegam rambutku, selegam mataku. Perempuan itu membuka buntalan karung, mengeluarkan puluhan lidah yang terpotong. Tampak segar, namun amis, membuangnya satu persatu ke dalam liang yang baru dibuatnya. Dulu aku pernah menjadi bunga, menghias langit dengan jingga senja, memetiki bunga dan rerumputan, berlarian mengejar kupu-kupu, bergumam lirih pada kunang-kunang, berbagi rahasia. Sejak Nini mati, desa ini mati. Tak ada lagi kengerian, tak ada lagi kegaduhan. Hanya tersisa wajah orang-orang kusam dan kuyu. Kehampaan, juga mata yang menghitam, legam. Tak ada lagi yang bicara. Tak ada lagi suara. Lidah mereka semua sudah di sini. Sudah bersamaku.
Perempuan itu mengusap dahinya dengan tangan yang berlumur darah. 3 potong lidah terjatuh. Ia menembang menyayat.